Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di YouTube channel saya, Maidika Purnama. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pada masa pendudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945. Nah, sebelum itu jika kalian penasaran video ini, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Selamat menyaksikan. Masa pendudukan Jepang di Indonesia ini dimulai dari tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, masa pendudukan Jepang di Indonesia ini dilatar belakangi oleh pada Mei 1940 awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Jerman Nazi. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan pada Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Nah, negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal pada Juni 1941 dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Pada bulan yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan yang sama, itu bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan oleh Jepang pada Maret 1942. Pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung tempat seseorang tinggal dan status sosial orang tersebut. Nah, bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan tanpa alasan, dan hukuman mati, serta kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang. Selama masa pendudukan, Jepang juga membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan, yaitu BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, biasa disebut dengan Dokoritsu Jungi Shakai dalam bahasa Jepangnya. Bulan Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Kone Fumimaro sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebenarnya, sampai akhir tahun 1940, pemimpin militer Tambelang tidak menghendaki melawan beberapa negara sekaligus. Namun sejak pertengahan tahun 1941, mereka melihat bahwa Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda harus dihadapi sekaligus apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Apalagi setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi yang sangat dibutuhkan untuk industri di Jepang maupun untuk keperluan perang. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia ini, Jepang mendirikan beberapa organisasi, yaitu ada yang pertama PETA atau Pembela Tanah Air, yang kedua Laskar Pelangi yaitu Gaku Kotai, yang ketiga Barisan Cadangan Prajurit atau Seiho, yang keempat Barisan Pemuda Seinindan, yang kelima Barisan Wanita disebut juga dengan Fujinkai, dan yang keenam Putera atau Pusat Tenaga Rakyat, yang ketujuh Jawa Hokokai Himpunan Kebaktian Jawa, dan yang kedelapan
Keibodan, yaitu barisan pembantu polisi. Yang ke-9, Jibakutai atau disebut juga dengan pasukan berani mati. Dan yang terakhir yaitu Kempetai, yaitu barisan politik rahasia. Nah, sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang ini menempatkan golongan bumi putra di atas golongan Eropa maupun golongan timur asing kecuali Jepang. Hal ini karena Jepang ingin mengambil hati rakyat Indonesia untuk membantu mereka dalam perang Asia Timur Raya. Nah, berbagai upaya dan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk melawan para penjajah Jepang ini, yaitu diantaranya ada peristiwa Coplieng, yaitu yang ada di Aceh pada tanggal 10 November 1142. Nah, pemberontakan ini dipimpin oleh seorang ulama muda, yaitu Tengku Abdul Jalil, guru mengaji di Coplieng. Nah, usaha Jepang untuk membujuk sang ulama tidak berhasil, sehingga Jepang melakukan serangan mendadak di pagi buta sewaktu rakyat sedang melaksanakan sholat subuh. Dengan persenjataan yang sederhana, rakyat berusaha menahan serangan dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang untuk kembali ke Lok Seumawe. Nah, selanjutnya ada peristiwa Singaparna. Nah, perlawanan fisik ini terjadi di Pesantren Sukamana, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, di bawah pimpinan Ki Haji Zainal Mustafa tahun 1943. Nah, dia menolak dengan tegas ajaran yang berbau Jepang, khususnya kewajiban untuk melaksanakan sekre setiap pagi, yaitu memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Nah, kewajiban sekre ini jelas menyinggung perasaan umat Islam Indonesia karena termasuk perbuatan syirik atau menyekutukan Tuhan. Selain itu pun, dia tidak tahan melihat penderitaan rakyat akibat dari tanam paksa. Nah, selanjutnya ada peristiwa Indramayu, yaitu pada April 1944. Peristiwa Indramayu terjadi pada bulan April 1944 disebabkan adanya pemaksaan kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan melaksanakan kerja rodi atau kerja paksa atau rongsai yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Nah, selain itu ada perlawanan Pangsuma. Perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Pangsuma ini berkorban di Kalimantan Barat. Pangsuma adalah pemimpin suku Dayak yang besar pengaruhnya di kalangan suku-suku daerah di Kayan dan Riau. Nah, selanjutnya ada pemberontakan Teuku Hamid. Teuku Giyugun Hamid adalah seorang perwira bersama dengan satu peleton pasukan melarikan diri ke hutan untuk melawan. Hal ini terjadi di bulan November 1944. Nah, selanjutnya ada perlawanan Blitar, perlawanan Peta di Blitar pada tanggal 29 Februari 1945. Nah, resistensi ini dipimpin oleh So Supriyadi, So Muradi, dan Dr. Ismail. Nah, selain itu perlawanan Peta juga terjadi di Neuredukidi pada November 1944 di Aceh, dan selain itu ada juga perlawanan Peta di Gumilir, Cilacap pada April 1945. Dan selain itu itulah perlawanan rakyat Indonesia melawan penjajah Jepang. Nah, selanjutnya dampak pendudukan Jepang dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia ada banyak sekali. Yang pertama ada dari aspek politik. Kebijakan pertama yang dilakukan Dai Nippon, pemerintahan militer Jepang ini adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik. Nah, pada tanggal 20 Maret 1942 mengeluarkan peraturan yang perlarut semua organisasi politik dan asosiasi bentuk. Nah, selain itu ada dari segi aspek politik. Nah, dari segi aspek politik ini ada dalam kedua aspek ini kita akan menemukan bagaimana cara mempraktekkan eksploitasi ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh Jepang untuk masyarakat Indonesia, dan Anda dapat
dan kita dapat membandingkan dampak ekonomi dan sosial dengan dampak politik dan birokrasi. Nah, kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang, seluruh potensi sumber daya alam dan bahan baku yang digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Nah, selain itu, penyebab kondisi penurunan produksi pangan dan kelaparan dan kemiskinan telah meningkat secara drastis. Nah, selain itu dari aspek kehidupan militernya, dalam aspek militer ini kita akan memahami bahwa tubuh militer Jepang dibuat semata-mata karena kondisi militer Jepang semakin putus asa dalam perang Pasifik. Memasuki tahun kedua pendudukan Jepang 1943, Jepang intensif untuk mendidik dan melatih para pemuda Indonesia di bidang militer. Hal ini dikarenakan situasi di medan perang Asia Pasifik semakin mempersulit Jepang, mulai dari sekutu pukulan di pertempuran laut dari Midway dan sekitaran laut Coral, sehingga kondisi itu diperparah dengan jatuhnya Guadalcanal yang merupakan basis kekuatan Jepang di Pasifik. Selain dampak dari segala aspek, masa pendudukan Jepang ini juga mempunyai dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya yaitu yang pertama, kebolehan Indonesia menjadi bahasa nasional komunikasi menyebabkan Indonesia dan memantapkan dirinya sebagai bahasa nasional. Yang kedua, Jepang mendukung anti Belanda sehingga mau tidak mau mendukung semangat nasionalisme Indonesia. Nah, selain itu Jepang yang ketiga yaitu untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia, Jepang mendekati pemimpin nasional Indonesia seperti Soekarno dengan harapan membantu Jepang untuk memobilisasi masyarakat Indonesia. Nah, yang keempat ada di bidang ekonomi, hukum yaitu pembentukan koperasi ditunjukkan untuk kebaikan bersama. Nah, yang terakhir dampak positifnya yaitu mendirikan sekolah dasar sebagai 6 tahun, 9 tahun lebih mudah dari yang lama dan SLTA. Nah, selanjutnya ada dampak negatif dari pendudukan Jepang ini, yaitu yang pertama, penghapusan semua organisasi politik dan lembaga-lembaga warisan sosial dari Hindia Belanda, dan pada kenyataannya bahwa dari mereka yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu, pengetahuan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warga. Yang kedua ada Romusa, mobilisasi masyarakat Indonesia khususnya warga Jawa untuk kerja paksa di bawah kondisi yang tidak manusiawi. Nah, yang ketiga ada mobilisasi semua sumber daya seperti makanan, pakaian, logam, dan minyak demi perang. Dan yang keempat itu akibatnya petani padi dan berbagai bahan makanan Jepang kehilangan begitu banyak orang yang menderita. Penjelasan mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.